Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Alfariji. Saya dari kelas Geomatika 3. Saya akan mempraktekkan bercerita tentang Kerajaan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Muarah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukit-bukit arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukan makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gundong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat runtuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, di sekitar 17 km sebelah timur Lokmawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Raja Pasai pertama Malik Al-Saleh adalah nama baru Muro Silo setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai gabungan dari Kerajaan Pasai dan Purlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh, seorang pengembara muslim dari Maghribi. Ibnu Battuha sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa Sultan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai utusan ke Ceylon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada sebagai bandar perdagangan yang besar. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang yang digunakan secara pusat perdagangan. Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Sering perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah 1. Sultan Malik Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Sultan Mahmud Malikul Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Sultan Malik Al-Zahir pada tahun 1346 Masehi. Sultan Ahmad Malik Al-Zahir yang memerintah CA pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Sultan Zaid Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1383 sampai 1405 Masehi. Sultanah Nasriyah yang memerintah pada tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Sultan Saleh Ad-Din yang memerintah pada tahun 1402 Masehi. Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir pada tahun 1455. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1455 sampai 1477. Sultan Zahir Abidin memerintah pada tahun 1477 sampai 1500.
Sultan Abdul Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1501 sampai 1513 Masehi. Sultan Zain Abidin yang memerintah tahun 1513 sampai 1524 periode. Pemerintah kekuasaan Samudra Pasai berada di sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakupi wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintah, pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain seperti Mandiri Besar, Perdana Menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksmana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan kadi, dan beberapa orang syahbadar yang menggepalai dan mengembangkan perdagangan asing di kota-kota pelabuhan yang berada di wilayah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syahbadar ini juga digunakan sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil, pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Sri Karya Syahid Gishyayuddin sebagai pedagang menteri. 2. Syahid Ali bin Ali Al-Makarani sebagai Syekhul Islam. 3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan politik kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Vitia, Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan di perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintah mengacau pada keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir. Pada tahun 1297 sampai 1326, pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir. Pada tahun 1326 sampai 1348, pada masa pemerintahan ini menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan Kunjung Ibnu Battulah, seorang utusan yang dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya diatur secara India dan pahitnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya pemerintahan Samudra Pasai tidak diketahui karena pemerintah Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Dari penjelasan di atas, apakah Anda sudah paham? Kalau sudah paham, simak uraian materi berikut. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Dari penjelasan itu, apakah Anda sudah paham? Kalau sudah paham, simak uraian materi berikut. Pada masa selanjutnya, pemerintah Samudra Pasai tidak diketahui karena pemerintah Zainal Abidin juga bergelar
Sultan Malik. Lanjut. Pada kehidupan ekonomi dengan solusi yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang secara kerajaan Mantrim dan Banda tersusun. Dengan demikian Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni, pengaruh atau pelabuhan-pelabuhan yang penting, Pindi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada zaman masa pemerintahan Sultan Al-Malik Al-Tahir. Hal ini juga sesuai dengan keturunan Ibnu Battulah. Komoditi pendagang dari Samudra yang penting adalah lada, kapur, barus, dan emas. Dan untuk kepentingan pedagang sudah dikenal sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham atau disebut dirham. Demikian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.